Kan baik penuntut umum, advokat dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok, sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Yang mulia, ini ada kasih kesempatan. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Harus dicatat. Kami itu catat. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama-sama terkait dengan vonis dari kasus Nadiem Makarim. Hari ini Selasa 30 Juni 2026, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Nadiem Anwar Makarim, mantan Mendikbudristek di tahun 2019 hingga 2024 terkait dengan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management di tahun 2020 hingga 2022 di Kemendikbudristek, bahwa hakim memutuskan dan juga memvonis penjara selama 10 tahun dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 bulan, dan menetapkan jika denda ini tidak dibayar maka kekayaan bisa dilelang atau disita dan juga ditambah kurungan 100 hari. Tadi pun juga hakim menyampaikan bahwa ada uang pengganti dengan jumlah 809 miliar rupiah atau penjara 5 tahun. Tadi juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh sejumlah hakim yang memberatkan terkait dengan kasus ini, yaitu adalah melanggar komitmen pemberantasan korupsi, kemudian juga membuat kerugian negara dengan jumlah yang sangat besar. Tadi pun juga hakim menyampaikan ada beberapa hal yang meringankan dari putusan ini ataupun juga vonis ini terkait dengan sikap dari Nadiem Makarim, sopan, tertib, dan juga tadi disampaikan merupakan tokoh pendidikan juga. Tadi pun sebelum vonis pemirsa ada sejumlah pertimbangan dan juga menimbang yang disampaikan oleh sejumlah hakim. Ada sejumlah hakim yang berpendapat meringankan dan juga memberatkan terkait vonis Nadiem. Hal itu disampaikan juga dalam sejumlah pertimbangan dari vonis sehingga ada perbedaan pendapat pandangan dalam memvonis Nadiem Makarim sehingga dapat divonis 10 tahun penjara. Pertama pemirsa, tadi kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana suasana di ruang sidang Tipikor yang sedang berlangsung saat ini. Baik, kalau tadi kami lihat pemirsa berdasarkan dari sejumlah pertimbangan dari sejumlah hakim ketua dan juga hakim anggota, tadi majelis hakim menetapkan terdapat mens rea atau niat jahat dari Nadiem Makarim. Ini menjadi poin krusial karena ini membantah pledoi Nadiem yang bilang tidak ada unsur untuk memperkaya diri.
dan bukti perbuatan yang mengarah ke niat jahat majelis hakim menilai ada unsur kesengajaan berdasarkan sejumlah hal. Pertama, tadi disampaikan terkait dengan penempatan khusus staf. Tadi disampaikan dalam pertimbangan di salah satu hakim ada pengaturan SDM tertentu untuk mengawal terkait dengan pengadaan proyek Chromebook ini. Kemudian juga tadi disampaikan ada pembentukan grup. Ini dibuat grup khusus yang mengarah pada proses pengadaan Chromebook. Dan kedua hal ini pemirsa dinilai hakim bukan tindakan administrasi biasa, tapi juga bentuk rekayasa proses biar hasilnya juga sesuai dari keinginan. Ini hal yang memberatkan dan juga disampaikan juga oleh salah satu hakim. Dan juga tadi disampaikan juga ada bukti percakapan atau pengarahan langsung yang disampaikan oleh Nadiem yang menjadi salah satu saksi itu di bulan Agustus berupa pengarahan terkait dengan pengadaan laptop Chromebook. Ini juga pemirsa menjadi bukti langsung bahwa ada perintah ataupun juga arahan dari Nadiem Makarim, bukan murni kajian teknis dan juga bukan menjadi unsur menyuruh atau mengendalikan ya ini terpenuhi. Dan juga pemirsa kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh ada salah satu hakim anggota yang menjadi yang tadi disampaikan juga, tadi dijelaskan juga ada 2 kali pertemuan terbuka dengan Google dan juga tadi majelis mencatat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.